Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, saya Adinda Arofah Nur Karimah. Saya mahasiswi Prodi PGSD semester 2 dengan proyek UAS Perkembangan Emosi pada Peserta Didik. Nah, pasti teman-teman penasaran kan apa itu emosi? Yuk kita dengarkan dan kita simak baik-baik penjelasan berikut ini. Emosi merupakan aspek fundamental dalam kehidupan manusia yang mempengaruhi hubungan interpersonal, prestasi akademik, dan kesehatan mental. Perkembangan emosi merupakan proses kompleks yang dimulai sejak masa bayi hingga dewasa. Penelitian dalam psikolog perkembangan menunjukkan bahwa perkembangan emosi dipengaruhi oleh faktor biologis dan psikologis serta sosial yang saling berinteraksi. Nah, adapun tahapan perkembangan emosi pada peserta didik dibagi menjadi beberapa. Yang pertama yaitu masa kanak-kanak awal 0 sampai 6 tahun. Emosi diekspresikan secara langsung dan spontan, sering mengalami tantrum atau ledakan emosi karena keterbatasan bahasa bimbingan dari orang tua untuk mengenal dan menamai emosi. Yang kedua yaitu masa kanak-kanak pertengahan 7 sampai 12 tahun. Anak mulai memahami norma sosial dalam mengekspresikan emosi. Emosi seperti merasa malu, bangga, dan cemburu mulai muncul. Anak belajar mengendalikan emosi melalui interaksi di lingkungan sekolah. Yang ketiga yaitu masa remaja, usia 12 sampai 18 tahun. Masa transisi dengan gejolak emosi tinggi akibat perubahan biologis dan psikososial. Remaja cenderung mengalami konflik identitas, pencarian jati diri, dan kebutuhan akan pengakuan sosial. Diperlukan pendekatan empatik dan dialog terbuka dari guru dan orang tua. Nah, teori apa saja sih yang mendasari perkembangan emosi? Yang pertama ada teori Erikson, psikososial. Erikson mengemukakan bahwa perkembangan emosi berhubungan erat dengan krisis psikososial di setiap tahap kehidupan. Dimulai dari usia 6 sampai 12 tahun yang disebut dengan tahap industri versus inferioritas. Anak mulai belajar produktif. Usia 12 sampai 18 tahun yaitu tahap identitas versus kebingungan peran remaja mencari jati diri dan membentuk identitas emosional. Yang kedua yaitu teori belajar sosial menurut Albert Bandura. Apa sih? Yaitu anak belajar mengekspresikan dan mengelola emosi dengan mengamati perilaku orang dewasa di sekitarnya, terutama orang tua dan guru. Nah, model ini memberikan contoh pengendalian diri dan empati akan lebih mudah ditiru oleh peserta didik. Selain itu, teman-teman, ada juga beberapa faktor yang dapat mempengaruhi perkembangan emosi pada peserta didik. Yang pertama yaitu faktor dari keluarga. Lingkungan keluarga yang suportif memberikan dasar yang kuat bagi perkembangan emosional yang sehat. Yang kedua yaitu sekolah. Nah, peran guru di sini sangat penting, teman-teman. Guru berperan penting dalam membantu peserta didik mengenal dan mengekspresikan emosi secara sehat. Yang ketiga yaitu teman sebaya. Relasi dengan teman sebaya mengajarkan keterampilan sosial seperti kerjasama, empati, dan resolusi konflik. Yang keempat yaitu media dan lingkungan sosial. Media dapat mempengaruhi persepsi emosi dan perilaku anak jika tidak disaring dengan baik. Nah, selanjutnya ada strategi dalam mengembangkan emosi peserta didik, yaitu pertama dengan cara mengadakan pendidikan kecerdasan emosional. Caranya seperti apa? Yaitu dengan memasukkan dalam kurikulum melalui pembelajaran berbasis karakter dan nilai. Yang kedua yaitu peran guru sebagai teladan. Guru harus mampu menunjukkan empati dan pengendalian emosi dan sikap terbuka yang akan menjadi model bagi peserta didik. Yang ketiga yaitu bimbingan dan konseling. Perlu adanya layanan bimbingan emosional di sekolah yang responsif terhadap masalah siswa. Nah, selanjutnya teman-teman ada implikasi perkembangan emosi dalam pendidikan. Yang pertama yaitu 1. Pembelajaran efektif. Peserta didik dengan emosi yang stabil lebih siap menerima pembelajaran dan berpartisipasi aktif. Yang kedua, pencegahan kekerasan dan perilaku menyimpang. Kecerdasan emosional membantu peserta didik dalam merespon konflik dengan cara yang sehat. Yang ketiga yaitu peningkatan hubungan sosial. Peserta didik mampu menjalin hubungan harmonis dengan teman, guru, dan keluarga. Yang keempat yaitu penemuan karakter peserta didik. Karakter seperti empati, disiplin, kerjasama, dan tanggung jawab tumbuh melalui pengembangan emosi yang baik.
Jadi kesimpulannya teman-teman, perkembangan emosi peserta didik merupakan aspek krusial dalam pendidikan yang seringkali belum mendapat perhatian setara dengan aspek kognitif. Padahal emosi yang sehat dan kecerdasan emosional yang berkembang baik akan mendukung terciptanya suasana belajar yang positif. Dengan menciptakan lingkungan belajar yang mendukung pertumbuhan emosi, membangun hubungan yang sehat antara guru dan peserta didik, serta mengharapkan pendekatan pendidikan sosial emosional secara konsisten. Nah, diharapkan peserta didik dapat tumbuh menjadi individual yang cerdas, stabil secara emosi, serta mampu menjadi pribadi yang relation dan peduli terhadap sesama. Nah, teman-teman, untuk mengetahui seberapa paham dan mengerti kalian akan materi yang tadi disampaikan, ada beberapa pertanyaan reflektif untuk mengingat kembali tadi penjelasan yang sudah dijelaskan. Nah, yang pertama yaitu apa itu emosi? Yang kedua, faktor apa saja yang mempengaruhi perkembangan emosi peserta didik? Yang ketiga, bagaimana implikasi emosi dalam pendidikan? Nah, teman-teman, ini merupakan sumber referensi yang saya gunakan untuk mencantumkan materi-materi tadi yang sudah dijelaskan. Boleh dilihat ya, teman-teman. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Semoga ilmunya bermanfaat. Dan akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa lagi di kesempatan lain kali. Bye.